Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Naufal dengan NPM 25783057. Di sini saya akan membuat tugas tentang pemahaman data, informasi, dan database dan analoginya dan penerapannya. Yang pertama yaitu pemahaman tentang data. Data adalah sekumpulan fakta atau keterangan mentah yang belum diolah dan belum dimiliki makna yang jelas. Data dapat berupa angka, teks, simbol, gambar, atau suara yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pencatatan. Di sini ada ciri-ciri data. Yang pertama masih berupa fakta mentah. Yang kedua belum memiliki arti yang jelas. Yang ketiga dapat diolah menjadi informasi. Yang keempat bisa berbentuk angka, teks, gambar, atau simbol. Contoh data itu seperti nilai ujian siswa seperti 80, 75, 90. Kemudian nama mahasiswa contohnya Andi, Budi, Siti. Dan tanggal transaksi seperti 10 Maret 2026. Kemudian yang kedua ada pemahaman tentang informasi. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat memberikan pengetahuan atau manfaat bagi penerimanya. Informasi biasanya digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, menambah wawasan dan memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Di sini ada ciri-ciri informasi. Yang pertama merupakan hasil pengolahan data. Yang kedua memiliki makna atau arti yang jelas. Ketiga berguna bagi penerimanya. Yang keempat dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Di sini ada contoh informasi, yaitu rata-rata nilai ujian siswa di kelas adalah 85. Kemudian jumlah mahasiswa di kelas ada 30 orang. Kemudian penjualan toko hari ini meningkat dibandingkan kemarin. Kemudian yang ketiga ada pemahaman tentang database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur di dalam komputer sehingga dapat dikelola, dicari, dan digunakan dengan mudah. Database digunakan untuk menyimpan banyak data agar lebih teratur, aman, mudah diakses ketika dibutuhkan. Di sini ada ciri-ciri database. Yang pertama, data disimpan secara terstruktur dan terorganisir. Kemudian yang kedua, dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Yang ketiga, menghindari pengulangan data atau duplikasi. Yang keempat, dapat digunakan oleh banyak pengguna atau aplikasi. Di sini ada contoh database. Database mahasiswa yang berisi nama, NIM, jurusan, dan alamat. Database perpustakaan yang berisi judul buku, penulis, tahun terbit, dan kode buku. Kemudian yang ketiga ada database toko yang berisi nama barang, harga, dan jumlah stok. Di sini saya akan memberikan analogi tentang pemahaman data beserta contoh penerapannya. Di sini data itu seperti bahan mentah untuk memasak. Data itu seperti bahan-bahan mentah seperti beras, sayur, bumbu. Bahan tersebut belum memiliki makna yang jelas sebelum diolah. Setelah diolah menjadi masakan, barulah kita tahu rasanya dan manfaatnya. Begitu juga dengan data. Data adalah kumpulan fakta atau angka yang masih mentah. Jika data diolah dan dianalisis, maka akan menjadi informasi yang berguna. Di sini ada contoh penerapannya, misalnya pada sekolah atau di kampus ya. Data itu nilai ujian mahasiswa, misalnya Andi nilainya 80, Budi nilainya 70, Siti nilainya 90. Nah, setelah diolah menjadi informasi, nilai rata-rata kelas itu 80. Mahasiswa dengan nilai tertinggi itu berada di Siti. Mahasiswa yang perlu meningkatkan belajarnya itu ada di Budi. Jadi data atau angka nilai
diolah sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Misalnya menentukan siapa yang perlu bimbingan belajar. Kemudian analogi tentang pemahaman informasi. Informasi seperti hasil membaca peta. Peta menunjukkan berbagai jalan, tempat, dan arah. Jika seseorang memahami peta tersebut, maka ia dapat mengetahui jalan mana yang harus dilalui untuk sampai ke tujuan. Sama seperti informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga memiliki arti. Dan jika kita memahaminya, kita dapat menentukan tindakan yang tepat. Di sini contoh penerapannya, misalnya pada nilai ujian sekolah atau di kampus, ya, data nilai ujian mahasiswa. Misalnya Andi dapat nilai 60, Budi dapat nilai 85, dan Siti mendapat nilai 90. Ini informasi setelah dianalisis, diketahui bahwa rata-rata nilai kelas adalah 78 dan beberapa mahasiswa masih perlu meningkatkan belajar. Penerapannya, dosen memberikan bimbingan tambahan kepada mahasiswa yang nilainya rendah. Mahasiswa yang nilainya kurang mulai belajar lebih giat. Kemudian pemahaman analogi tentang basis data. Basis data seperti lemari arsip di kantor. Lemari arsip digunakan untuk menyimpan berbagai dokumen penting secara rapi dan teratur. Misalnya dokumen karyawan, surat, atau laporan. Karena tersusun dengan baik, orang dapat dengan mudah mencari dan menemukan dokumen yang dibutuhkan. Begitu juga dengan basis data atau database. Basis data adalah tempat untuk menyimpan kumpulan data secara terstruktur agar mudah dicari, dikelola, dan digunakan kembali. Di sini ada contoh penerapannya, misalnya pada sistem data mahasiswa di kampus. Data yang disimpan dalam basis data seperti nama mahasiswa, NIM, program studi, nilai mata kuliah. Di sini penerapannya, ketika admin kampus ingin melihat nilai seorang mahasiswa, ia cukup mencari NIM di sistem. Sistem akan langsung menampilkan semua data mahasiswa tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.